Infinix Note 40 Pro smartphone kelas menengah andalan Infinix kini sudah tersedia di Indonesia, membawa spesifikasi dan fitur yang menawan. Dengan harga yang terjangkau yaitu Rp3.499.000, Infinix Note 40 Pro tampil dengan layar dan desain bodi melengkung yang memberikan kesan mewah saat pertama kali dilihat. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 40 Pro yang perlu kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli smartphone ini. Kelebihan pertama dari segi bodi dan desainnya. Desain Infinix Note 40 Pro memikat mata dengan estetikanya yang mengadopsi gaya smartphone premium. Di bagian belakang terdapat modul 3 kamera yang tersusun rapi dalam formasi kotak. Diperindah oleh 2 strip vertikal yang menambah kesan elegan pada unit kameranya. Walaupun konfigurasi kamera terkesan familiar mirip dengan model-model sebelumnya, nuansa perbedaan terasa pada rincian pembesaran kamera dekat lampu flash LED. Menunjukkan usaha Infinix untuk tidak hanya mempertahankan ciri khas desain mereka tetapi juga mengintegrasikan inovasi baru yang menarik. Infinix Note 40 Pro memiliki berat yang terasa padat sekitar 196 gram dengan ketebalan bodi yang merata sebesar 8 mm. Dilengkapi juga dengan proteksi IP54, smartphone ini menawarkan ketahanan dasar terhadap debu dan air, menambah nilai tambah pada durabilitasnya. Kelebihan kedua sudah dibekali layar AMOLED melengkung. Infinix Note 40 Pro mengusung layar AMOLED Curve berukuran 6,78 inci, dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate yang mengagumkan, yaitu 360 Hz. Layar ini dapat menyala sangat terang dengan kecerahan puncak hingga 1300 nits, memastikan tampilan yang jelas dan terang bahkan di bawah sinar matahari langsung. Tambahan lapisan Gorilla Glass 5 menjaga layar ini tetap awet dari goresan dan dampak benturan. Dalam hal kemampuan multimedia, layar ini mendukung Widevine L1 dan HDR10+, memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menikmati konten beresolusi tinggi. Dengan rentang dinamis yang luas dan reproduksi warna yang akurat. Ponsel ini bukan hanya unggul dalam performa, tetapi juga dalam menyuguhkan pengalaman visual yang premium. Desain yang lebih modern dan estetis dengan bezel yang lebih ramping, menambah keleganan dan kenyamanan visual. Perubahan desain layar dari AMOLED datar ke AMOLED melengkung adalah peningkatan signifikan dari model sebelumnya, memberikan pengalaman menonton yang lebih luas dan mewah, menegaskan kembali komitmen Infinix dalam menyajikan teknologi layar yang inovatif dan memukau. Kelebihan ketiga, punya chipset bertenaga. Meskipun menggunakan chipset yang sama dengan model sebelumnya, yaitu MediaTek Helio G99 Ultimate, sebuah pilihan yang telah terbukti kinerjanya di perangkat saudaranya. Infinix dikabarkan akan meningkatkan kapasitas RAM pada model terbarunya. Sebenarnya Infinix Note 40 Pro ini dikabarkan pakai RAM 12 GB, namun yang masuk di Indonesia hanya RAM 8 GB saja. Ponsel hadir dalam 2 varian memori, yaitu RAM 8 GB dengan penyimpanan 256 GB untuk jenis RAM sendiri pakai RAM LPDDR4X dan internal UFS 2.2 keluaran lama. Sayangnya tidak ada peningkatan pada chipset yang digunakan seperti yang terlihat dari skor Antutu yang berada di kisaran 430 ribuan, menunjukkan bahwa chipset ini tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Kelebihan keempat, Infinix memberikan update OS yang jelas. Saat diluncurkan, Infinix Note 40 Pro sudah menjalankan Android 14 beserta antarmuka XOS 14. Dengan kemungkinan pembaruan sistem operasi hingga 2 kali, memungkinkan pengguna untuk upgrade ke Android 16. Langkah ini menunjukkan keseriusan Infinix dalam memberikan dukungan jangka panjang kepada pengguna produk mereka dengan kebijakan pembaruan yang jelas dan terstruktur. Calon pembeli kini dapat merasa lebih yakin dan nyaman dalam memilih HP Infinix Note 40 Pro sebagai pendamping digital mereka untuk waktu yang lama. Keputusan ini tidak hanya meningkatkan nilai jual kembali dari perangkat, tetapi juga memastikan bahwa pengguna akan selalu mendapatkan pengalaman penggunaan yang aman, terkini, dan optimal. Kelebihan kelima, punya kamera yang berkelas ditambah fitur OIS. Ketika Infinix Note 40 Pro diluncurkan di Indonesia, perangkat ini menarik perhatian dengan kemampuan fotografinya yang mengagumkan. Dengan kamera utama 108 MP yang menggunakan sensor Samsung HM3 dan dilengkapi dengan optical image stabilization serta sensor depth dan makro 2 MP. Perangkat ini memungkinkan perekaman video berkualitas tinggi hingga 2K pada 30 fps. Untuk kebutuhan selfie, kamera depannya tetap memuaskan dengan resolusi 32 MP yang juga mendukung perekaman video hingga 2K pada 30 fps.
Meskipun tidak terdapat peningkatan yang signifikan dari versi sebelumnya, kehadiran fitur OIS pada kamera utama menawarkan kemampuan tambahan dalam menghasilkan foto yang tajam dan minim blur, memastikan setiap momen dapat diabadikan dengan jelas dan detail. Kelebihan keenam, punya baterai dan fast charging ditingkatkan. Baterai berkapasitas tinggi sebesar 5000 mAh dengan fast charging kemungkinan 70 Watt dan wireless charging 20 Watt, yang akan memberikan daya tahan yang luar biasa sehingga perangkat dapat diisi daya dengan cepat. Fitur menonjol dari Infinix terletak pada peningkatan kemampuan pengisian nirkabelnya menjadi 20 Watt. Dengan demikian kalian tidak perlu lagi bergantung pada kabel pengisi daya. Cukup letakkan ponsel kalian di atas alas pengisian nirkabel. Kelebihan ketujuh, konektivitas masih lengkap. Ponsel ini dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas mutakhir termasuk teknologi 4G Bluetooth 5.3 speaker stereo dual dari JBL, koneksi NFC Giro hardware pendingin liquid cooling, dan sensor sidik jari di dalam layar. Setelah menjelajahi berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh Infinix Note 40 Pro, saatnya kita beralih untuk membahas sisi lain dari HP ini, yaitu kekurangan yang mungkin perlu kalian pertimbangkan. Kekurangan pertama, tidak punya slot memory card dan jack audio. Dengan harga di kisaran 3 jutaan, sayang sekali bahwa ponsel ini tidak dilengkapi dengan slot kartu memori dan audio jack 3,5 mm. Fitur yang seharusnya masih tersedia di smartphone Infinix di kisaran harga tersebut. Bagi sebagian orang, keberadaan audio jack mungkin sudah tidak terlalu penting, namun bagi kami fitur tersebut masih memiliki nilai tambah, karena memudahkan penggunaan tanpa perlu repot beralih ke pengisian daya nirkabel atau aksesori tambahan. Kekurangan kedua, tidak punya lensa ultra wide. Dengan budget 3 jutaan, jika kamera merupakan prioritas utama kalian dalam memilih HP, mungkin lebih baik kalian melirik brand lain. Pada Infinix Note 40 Pro sayangnya tidak tersedia lensa ultra wide. Fitur yang sudah ada pada model pendahulunya memiliki lensa ultra wide seringkali lebih diutamakan daripada sekedar resolusi kamera utama yang tinggi. Ketiadaan fitur ini menjadi salah satu kekurangan signifikan bagi Infinix Note 40 Pro. Kekurangan ketiga, belum mendukung jaringan 5G. Infinix Indonesia menghadirkan Infinix Note 40 Pro, namun sayangnya hanya tersedia dalam varian 4G, sementara di Malaysia versi yang mendukung jaringan 5G telah diluncurkan. Dengan harga yang cukup kompetitif di Malaysia, Infinix Note 40 Pro 5G dijual sekitar 3,6 jutaan. Sedangkan di Indonesia versi 4G-nya ditawarkan dengan harga 3,5 jutaan. Salah satu kekurangan yang paling menonjol dari HP ini adalah ketiadaan dukungan untuk konektivitas 5G, walaupun begitu berkat penggunaan chipset Helio G99 Ultimate. Performa Infinix Note 40 Pro tetap impresif baik untuk gaming maupun multitasking. Perlu diperhatikan juga bahwa penyebaran jaringan 5G di Indonesia masih belum sepenuhnya merata. Absennya dukungan 5G pada HP ini dapat menjadi pertimbangan bagi sebagian orang. Namun bagi yang menganggap jaringan 5G sebagai aspek penting, masih ada berbagai pilihan smartphone lain di rentang harga serupa yang sudah mendukung 5G. Nah, itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 40 Pro yang telah kami bahas, yang bisa kalian pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apakah menurut kalian Infinix Note 40 Pro ini sudah sesuai dengan apa yang kalian cari di sebuah smartphone atau belum? Semoga informasi yang kami sampaikan bisa membantu kalian dalam membuat keputusan yang tepat.